Ya, jadi gini, Ijong ini ditahan itu sejak 11 Juli ya, pada saat P21 tahap 2, jadi pelimpahan barang bukti dan tersangkanya ke kejaksaan, kemudian dilakukan penahanan, dititip di Polres dan sekarang dipindahkan ke lapas Tangerang ya, Pemuda ya. Nah, yang perlu kami sampaikan yang pertama itu bahkan pada saat P21 tahap 2 tersebut kondisi kesehatannya masih belum stabil, masih belum baik gitu ya. Namun ya ini emang klien kami ini agak mati proses hukum dan dia memang ingin ini agar cepat selesai gitu, seperti yang saya pernah bilang sebelumnya gitu. Jadi walaupun dia dalam keadaan sakit gitu, dia kooperatif datang untuk dilakukan tahap 2 hingga saat ini juga. Tadi setelah registrasi, saat ini sekarang masih proses pengecekan kesehatan oleh pihak klinik dari lapas itu. Kami juga belum tahu hasilnya, tapi ya kita doakan yang terbaik. Tapi bakal mengajukan penahanan sendiri nggak sih Bang? Kan tadi kita bilang bahwa ada lagi periksa kesehatan gitu, mungkin ada tambahan sakit di sini, katanya ada Belum tahu. Jadi itu prosedur kali ya, kalau ada yang tahanan masuk sakit kemudian dicek di klinik. Bang, sudah ada bukan coba penahanan tuh kan? Ya, kalau penangguhan penahanan memang dari klien kami semuanya juga nggak Ijong aja, kalau memang habis ditahan kita ajukan permohonan penangguhan penahanan. Cuman kebijakan dari kejaksaan bagaimana nanti proses penangguhan penahanannya itu kami serahkan sepenuhnya wewenang ke kejaksaan. untuk saat ini mentalnya seperti apa nih Bang? Ini kan first pertama Update kali. kondisinya sekarang tadi pas pemeriksaan juga. Ya, kondisinya pasti ya namanya orang nggak pernah berhubungan dengan hukum gitu ya, pasti kondisinya agak terguncang dan shock gitu, dan kurang dengan apalagi kondisi kesehatannya yang belum sempurna dan belum pulih gitu. Tentunya perlu mendapat perhatian, makanya sekarang lagi dilakukan pengecekan baik secara mental baik pun kesehatan badannya sendiri dari penyakitnya gitu. Tapi benar ada indikasi kanker apa enggak sih? Iya, jadi indikasi kanker itu namanya indikasi ya, tetap ada. Itulah yang perlu pengecekan lebih lanjut. Tapi secara fisik tadi kalau kami lihat jalannya masih kurang bagus ya, kurang inilah. Tapi ya tetap kami harus sampaikan bahwa kami percaya sama proses penegakan hukum baik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Tangerang ya. Kita percaya prosesnya, namun dan kita lihat juga hak-hak tersangka semuanya kami rasa sudah cukup, namun memang ada upaya-upaya yang kedepannya mungkin akan kami periksa lagi apa yang terbaik buat klien kami. Ini kan kondisi lagi lemas, lagi terpuruk lah katakanlah seperti itu. Ya. Pihak keluarga tidak ada satupun yang coba. Pihak keluarga berkoordinasi dengan kami. Jadi ini kan baru sekarang ini ditahan gitu kan. Kita belum tahu kedepannya bagaimana, seperti yang Masnya bilang tadi, apakah ada penangguhan atau tidak. Kalau kami dari segi dari pihak kuasa hukum dan keluarga sih harusnya kami optimis demi kesehatan ya, ini harus ditangguhkan karena ya perlu disampaikan sebelum ini juga dia sangat kooperatif, jadi nggak ada yang dikhawatirkan dia ini menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatan dan lain sebagainya, itu tidak ada dikhawatirkan ya, mudah-mudahan. First time Ijong masuk ke lapas gitu, which is dia seperti apa sih, ada kata-kata apa yang dijelaskan? Ada pesan nggak sih Bang tadi ke kalian? Enggak, ya dia cuma menyampaikan bahwa memang kondisinya sekarang menahan sakit gitu. Cuman dia menghormati proses hukum yang berjalan, tetapi kesan masuk lapas ya, kita sebagai orang awam masuk lapas juga pasti ya masih shock, terpuruk gitu seperti yang Mas tadi sampaikan. Cuman dia tegar lah menghadapi ini. Tapi keluhannya yang lain nggak ada ya Bang? Keluhannya itu makanya lagi pengecekan, kita belum tahu hasil diagnosa dari dokternya apakah ada sakit lain dari apa yang sudah diderita. Tapi semalam sempat ke Siloam lagi diperiksa, kata pihak Siloamnya nggak ada indikasi yang serius. Iya, jadi diperiksa ke Siloam itu karena memang ada pendarahan, indikasi pendarahan dari bekas pasca operasinya itu ke IGD, yang mana menurut IGD kalau kita dilihat dari luar badannya memang tidak terlihat karena itu kan penyakit dalam gitu. Jadi makanya di sini diperiksa lagi secara intensif. Hasilnya bagaimana nanti mungkin dari pihak dokter lapas gitu. Bang, tadi komunikasi sama keluarga, komunikasi dengan siapa Bang? Dari semua keluarganya Ijong gitu ya, yang mengawal proses hukum dan perkara ini gitu, kita tetap komunikasi dan kita sampaikan bagaimana update-nya, dan mereka support dan membantu lah. Iya, ke siapa Bang? Ke ibunya atau omnya?
atau ke siapa Pacarnya. komunikasi Ke semua lah, Ke semua, keluarga. semua. Pak, ini kan sudah masih boleh untuk dijenguk itu, mungkin ada dari pihak keluarga yang rencana Rencana. untuk hadir. Pasti rencana pasti akan menjenguk, cuman kita lihat juga timing dari sininya. Tapi sejauh ini semuanya diserahkan kepada kami penasihat hukumnya. Kami juga akan berupaya untuk ini, kalau bisa atau tidak dijenguk sama keluarga pasti bisa dengan SOP dari pihak lapas. Tapi kalau tim lawyer ketentuannya itu memang bisa menjenguk setiap saat demi kepentingan pembelaan. Jadi sementara melalui kami dulu, habis ini juga kami langsung koordinasi ke pihak keluarga. Kemudian kami akan sampaikan upaya hukum apa yang terbaik yang bisa kami lakukan, termasuk dengan kami perlu untuk mendapatkan segera berkas perkaranya biar kami tahu secara menyeluruh. Karena kalau dari segi cerita si Ijong saja kami optimis lah gitu. Optimis kalau bisa penangguhan ya bang? Secara perkara ya, secara perkara. Pas semalam kan masih pendarahan, apakah sudah masih mengeluhkan masalah pendarahannya dari Ijong sendiri? Iya, tadi udah disampaikan juga sama pihak kejaksaan, memang masih ada bercak darah dan sedikit pendarahan dari sisa semalam gitu. Dan dari Jonathannya sendiri memang masih mengeluhkan ada sakit di bagian yang setelah dioperasi. Ada obat-obatan juga yang dibawa hari ini atau yang masih konsumsi juga? Ada, itu nanti diserahkan ke tim dokter dari lapas untuk obat-obatan yang tepat untuk kesehatan Ijong. Pacarnya ada rencana menjenguk ke sini? Kita masih belum tahu untuk hal itu gitu. Kita masih berkoordinasi dengan keluarganya itu. Ada request nggak sih bang dari Ijong sendiri mengingat kondisi kesehatannya, mungkin request akan terkait penempatan selnya dipisah atau seperti Nggak apa? ada. Dia berjalan aja. Berarti dia sudah siap nanti sharing kamar sama teman-teman lapas lainnya? Harus dilalui, itu memang harus. Agenda sidang saya sudah keluar. Sudah. Oh ya? Oh, saya belum tahu itu. Belum. Yang kami dengar hari ini emang rencananya pelimpahan, cuman kan tadi kami fokus ke sini dulu. Coba nanti saya cek lagi, ini kan baru banget keluar. Tadi pihak jaksa sudah bilang ada 7 hari dari hari paket ini sudah Ya. keluar. Artinya Senin depan itu udah ada persiapan apa? Nanti itu bisa ditanyakan ke kejaksaan juga, tadi kan yang membuatkan statement dari pihak kejaksaan. Itu kalau dari kami belum terinformasi secara detail untuk level sidang. Oke. Nah, kalau untuk asisten dari Rini sendiri yang tertangkap juga itu seperti apa? Ya, itu makanya ini kita belum dapat berkas perkara. Jadi Kamera, Bang. EF apa yang lain lagi siapa namanya kita juga belum tahu. Yang pasti nanti once kita dapat berkas perkaranya kita ketemu di pengadilan untuk kita. Ada pesan dari Rini sendiri nggak sih dalam hal ini? Belum Bang? ada. Belum ada. Yang kita Oke. mau kasih perkaranya. Ya. Bang, kondisi Ijong gimana? Bang katanya mau mengajukan penangguhan penahanan. Ini kita cek dulu ya dalam. Bang dikit nih bang. Untuk kondisi kesehatannya gimana bang? Ijong? Kondisi kesehatan Ijong mungkin bang diupdate sedikit bang. Ini kita mau memastikan ya. Kita mau memastikan dulu. Kita juga tadi belum. Artinya belum ketemu lagi ya bang? Iya, ini mau ke dalam. Ya, BA-nya nunggu di sana aja, nanti ada yang jemput. Dari mana? Memang itu Dari dari pihak registrasi. Bukan, maksudnya di sana itu di mana? Di ruang tunggu, ada ruang tunggu. Tunggu ya. Oke. Di sini bang wawancara sebentar. Iya, bisa cek ya.